jebolan-jebolan Al-Khairat akan senantiasa menyiarkan di mana pesan-pesan kebaikan. Di Gorontalo ada juga kakek sebelah ibu saya, namanya almarhum Haji Isron Sarilama. Mungkin kenal dengan Pak Kiai itu, kenal dengan beliau. Itu adalah saudara kakek daripada ibu saya, yang sekarang jasadnya tidak ada lagi, suaranya tidak ada lagi. Begitupun kami nanti, tidak akan ada jasad dan suara ini bertebaran kemana-mana, melainkan siaran radio-radio yang telah kami siarkan. Karena jalan almarhumah Ibunda Armin Tomudu adalah merupakan jalan kita semua. Kita pun akan mengikuti jalan beliau, tinggal menunggu waktu kapan peristiwa itu digulirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya kupas peristiwa kematian ini, saya mau tanya dulu, berapa lama waktu yang diberikan saya ini? Ibu-ibu yang di depan saya ini dulu, berapa lama sudah? Ya? 3 jam? Tidak terbatas? Oke, ibu-ibu sebelah kanan tidak terbatas, di sebelah kiri tentu bapak-bapaknya berbeda. Berapa lama ya? Mana-mana. Di mana-mana saya ceramah selalu ada handphone yang terangkat, seperti ibu di ujung batas tiang itu ada handphone merekam saya. Di sini juga saya melihat ada yang merekam saya ini. Siap. Saya heran orang yang merekam itu tidak pernah selesai ceramahnya. Diangkat handphonenya turun, tidak lama turun. Ya, dia simpan handphone. Saya tanya Bapak, kenapa tangannya tidak merekam saya sampai habis? Padahal ceramahnya bagus. Apa katanya Bapak itu? Kalau maaf Pak Ustadz, tangan saya Allah, syukran. Insya Allah tangan Bapak kita yang merekam ini tidak geram, karena posisinya bagus. Tangannya ditaruh di atas kakinya, sehingga kuat pada lotomsis. Di mana-mana juga saya direkam seperti ini. Saya di online, di live, di mana-mana. Setelah itu saya tanya Bapak itu tangannya turun, sudah turun. Ibu kenapa tangannya tidak merekam saya sampai habis? Apa jawab ibu itu lagi? Kalau maaf Pak Ustadz, data kuota saya solo ya. Insya Allah kuota ibu yang merekam saya ini, bapak yang merekam saya ini tidak habis sampai selesai ceramah. Setelah merekam pesan saya 2, jangan lupa like and share ya. Insya Allah semakin berkah ilmunya, semakin manfaat bagi semua orang-orang yang mendengarkan. Betapa indahnya orang meninggal dia, amalan terus mengalir kepadanya di alam barzahnya sebagai tabungan yang terus diterimanya. Insya Allah saya ceramah pada sore ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu kurang. Kenapa saya bertanya? Sekarang lagi 10 menit setengah 5. Kenapa saya bertanya seperti tadi? Karena pengalaman ini bukan di sini, tapi di negara luar. Kalau ceramahnya Ustadz sudah mulai lama, biasanya ada yang mulai batuk. Batuk-batuknya beda. Tidak sama dengan orang normal. Bukan. Ada kodenya. Bagaimana Ustaz? Saya imam di mana-mana. Saya imam di Masjid Agung Baitur Rahim. Saya imam di Masjid Besar Limboto. Sebelah lagi terus sampai kabupaten di mana-mana. Sukabumi, Surabaya, Jakarta. Di mana-mana saya disodor menjadi imam. Tapi saya imam tidak pernah lama baca ayat. Baca doa juga tidak pernah panjang. Orang tanya Ustadz Akmal, kenapa antum baca ayat tidak pernah lama? Baca doa tidak pernah panjang. Saya jawab karena saya mengerti bahwa di belakang saya berbeda umur dan berbeda usia mereka. Ketika dia orang tua, bayangkan kalau rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah, rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin, maka saya jamin oma dan opa di belakang akan joget ke kiri dan joget ke kanan. Ketika kambuh kolesterol dan asam urat, yang dia salahkan bukan main kapolsek apa ini, tidak tahu diri dia, terlalu lama dia membaca. Saya saja baca doanya pendek, saya dengar makmum di belakang teriaknya enak. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'amma wa yukafi'u mazidah. Semuanya anak muda teriak enak. Amin. Enak. Tapi saya pernah Bapak Ibu saya baca doa, saya kasih lama doanya. Makmum di belakang juga teriak panjang. Bagaimana Ustaz? Amin. Ini benar fakta. Karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Tidak usah itu. Contoh saja. Kita insya Allah dipanjangkan umur ya Bapak Ibu, bisa bertemu Ramadan. Coba kalau Ramadan, kita ini mayoritasnya yang 20 lah. Ketika kita masuk tarawih yang 20. Ketika saya disodorkan Ustadz Akmal, bisa antum jadi imam? Jo, saya imam. Bagaimana imamnya? Contoh.
Allahu Akbar. Kita Gorontalo yang mayoritas 20, biasanya kalau masuk tarawih 20, oma-oma itu dan bapak-bapak hafal. Biasanya ayatnya ditandai dengan surah Al-Hakumut Takasur. Oma-oma hafal. Tapi coba kalau saya imamnya begitu masuk langsung imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau saya imamnya begitu nadanya, begitu cepatnya, maka saya jamin kita semua berkata dalam hati, Masya Allah gagah ini imam. Bagus. Kenapa? Speed 9 ini. Tinggi, gas, Kapolsek. Karena yang ketahui Allah ini pengalaman suka yang cepat-cepat seperti itu. Kalau saya imamnya begitu, yang top bukan saya, bukan Ustadz Akmal, bukan Kapolsek Tapa, tapi yang top takmirul masjid, takmirul dia mai ente, bagus nyala, 2 periode ente. Kalau boleh undang Kapolsek itu terus ada imam di situ, bagus dia. Coba kalau saya imamnya tidak begitu, imamnya bagaimana? Seperti Qori tadi yang membacakan ayat tadi. Itu saya dengar bacaannya tidak asal baca, ada tangga nadanya, ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharga, ada jawabul jawab, ditutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau saya imam 20 rakaat demikian, contoh. Allahu Akbar, 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah ini. Baru bismillah ini. Pasti semua berkata Masya Allah Pak Ustadz Akmal Kapolsek Tapa. Apalagi sekarang ada suami istri biasanya kode-kodean. Pak, boleh ti Papa belikan ti Mama ayat kursi? Untuk apa ayat kursi Papa? Mau tempel di dinding rumah? Supaya kenapa? Supaya kalau setan masuk main, dia mau dapat lihat ini ayat. Mau lempar orang itu setan tabakar lari jauh. Apa kaitannya ini? Tidak ada maknanya sama sekali. Tidak ada. Pak, ada doi beli kamar di Mama Al-Quran yang tebal. Untuk apa? Mau taruh di talinya di adik, sebelah kanan, sebelah kiri, atas kepala, pindah lagi di bawah. Supaya kenapa? Supaya kalau jin terbang di atas mata di adik tidak naik mata tinggi ke atas begini. Oh, apa kaitannya? Tidak ada sama sekali. Qiraatul Quran. Al-Quran itu dibaca. Jangan hanya jadikan tontonan pajangan saja. Dengan kau membaca, Al-Quran akan menolongmu. Dengan kau membaca, Al-Quran akan menyelamatkan engkau dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika ditanya yang keempat, man kiblatuka kiblatul Ka'bah, madinuka ad-dinul Islam, man ikhwanuka ikhwanul muslimin. Ketika kita berhasil menjawab 6 pertanyaan ini, maka malaikat Munkar dan Nakir berkata, ya mayyit naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Insyaallah amalan-amalan Al-Quran ini kita sampaikan kepada almarhumah Rasulullah. Bapak Ibu pernah jalan di kuburan. Pertama kali jalan dia menyampaikan sahabat, wahai sahabat, ketika engkau jalan di kuburan itu lari, percepat langkahmu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa saya lari? Apa jawab Rasulullah? Si mayit di alam barzah, saya mendengar mengalami siksaan yang luar biasa. Ketika pulang, Rasulullah tidak lari. Rasulullah jalan dengan tenang, dengan pelannya, dengan tenangnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak lari? Saya mendengar temannya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, anak-anaknya, suaminya mendoakan si bayi di alam barzahnya. Sehingga itu saya mau tanya kepada kita semua. Di sini ada keluarga duka, ada teman, ada sahabat yang pernah bertemu dengan almarhumah, yang pernah bersahabat, berkeluh kesah dengan almarhumah. Saya mau tanya, apakah kita semua ini ikhlas dengan kepergian almarhumah? Apakah semuanya ikhlas? Ikhlas. Keikhlasan adalah doa yang tidak ada tandingannya. Keikhlasan adalah doa yang luar biasa. Keikhlasan akan mengantarkan almarhumah dan insya Allah akan dibuka segala ruangnya dan dipermudah meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu? Ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Di sini saya melihat ada ibu-ibu sebelah ini banyak, di sebelah kiri juga bapak-bapak banyak. Insya Allah di sini ada sepasang suami istri. Ingat, perpisahan cerai hidup, sama-sama hidup masih ada berarti.
Perpisahan kematian, satu yang meninggal lebih dulu, satu yang hidup. Jangan lupa pujian-pujian kepada suami. Suami juga jangan lupa pujian kepada istri. Jagalah kasih sayang kalian sebelum Allah yang memisahkan salah satu di antara kalian. Pak Ustaz, suami saya tidak ada di sini. Beberapa hari yang lalu saya ceramah di Ilutedea lanjut Tilano. Setelah saya pulang ceramah, saya melihat Oma dan Opa bergandengan tangan dengan mesra. Dia dengar ceramahnya Ustaz, pulang makin sayang, makin cinta. Di sini insya Allah ada suami istri, pulang makin sayang, jaga itu semuanya. Pak Ustaz, suami saya tidak ada di sini Pak Ustaz. Suaminya ibu ada di mana? Ada di rumah Pak Ustaz. Kalau suaminya di rumah sebentar pulang selesai ceramah, panggil suaminya. Pak, panggil suaminya. Nanti Pak Itua bilang, kenapa mama ini? Habis dengar ceramahnya Ustaz Akmal kok jadi marah-marah? Bukan marah-marah Pak, tapi katanya Ustaz Akmal ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Jangan pudar kasih sayang pujianmu kepada saya. Total pujianmu yang dulu, yang kau katakan mama ini cantik tidak ada duanya. Mana? Ketika sekarang istrinya sudah tua, giginya sudah permisi satu persatu, kulitnya sudah keriput. Ketika sudah tidak ada pujian dari suaminya, tagih sebentar. Pak, mana pujianmu yang dulu, yang kau katakan mama ini cantik tidak ada duanya? Apa jawab suaminya di rumah? Mama, sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu pipimu mama bagaikan biapong panjang. Dulu pipi ti mama span-span modelo biapong. Sekarang pipi ti mama modelo biapong kukus. Tapi jangan oma ini pegang pipi, bukan yang di sini. Ini yang di luar ya, yang di luar. Ketika sebentar pulang tidak ada lagi pujian dari suaminya. Apa kata suaminya lagi? Mama, sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu alis matamu mama kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Dulu, sekarang nana wau kau ukir alis matamu madelo gunung tilung kabila. Tapi jangan ibu yang di sini saling melihat. Kenapa alis mata Ustaz bilang ini? Bukan yang di sini. Ibu-ibu yang ketawa berarti pengalaman pribadi. Ustaz tahu jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Ketika pujian-pujian itu sirna, tidak ada lagi, jaga. Karena ketika perpisahan itu ada, maka kesedihan yang luar biasa. Ingat, jangan cuma bapak-bapak yang puji istrinya dong, tapi ibu-ibu harus juga memuji suami. Kenapa harus ibu-ibu? Karena sekarang banyak ibu-ibu yang memuji suami berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua. Ketika suaminya jauh dari kantor pakai helm, helmnya miring ditiup angin jatuh di tanah. Ketika sampai di pintu rumah, Rasulullah disambut oleh istrinya Aisyah dan Khadijah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Papa sehat, engkau sehat ya Rasulullah. Istri Nabi menyambut suaminya dengan kalimat yang baik, pakaian-pakaian yang baik. Tapi sekarang istri-istri menyambut suami bukan dengan kalimat yang baik. Kasihan suamimu, lelah mereka, sayangi dia. Bayangkan kalau itu adalah hari terakhir baginya. Ketika dia masuk ke dalam rumah, sambutlah dengan pakaian yang baik. Tapi istri-istri sekarang menyambut suami pakai daster model tembakan salvo. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini, bau asap lagi itu daster. Kasihan suami. Bahkan sekarang ada ibu-ibu ketika suaminya mau keluar rumah ditelepon, halo papa sudah di mana? Masih di jalan Mama Uti. Halo papa sudah di mana? Masih di perempatan lampu merah Mama Uti. Halo papa sudah sampai? Belum sampai Mama Uti sedikit lagi. Kalau sudah di kantor papa video call dulu. Madelo tahanan kota aku Allah pertua. Kasihan suaminya. Jaga itu semua. Jangan pudar kasih sayang kalian. Insya Allah meskipun saya tahu ibu-ibu di sini berkata dalam hati, Pak Kapolsek tahu? Tahu, Ustaz ini tahu. Ketika suami memuji istrinya, istri saya adalah seorang mualaf Cina, masuk Islam satu keluarga. Setiap saya pulang, saya puji istri saya, Mama, ana uhibbu ilaik. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Pujian itu jatuh pahalanya. Ketika saya puji dia gembira. Dia ambil sayur, Papa coba rasa sayur buatan ti Mama. Saya rasa sayurnya sedikit saja di ujung lidah. Saya katakan, Masya Allah, sayurmu enak luar biasa. Ketika saya puji dia lanjut memasak, saya juga pergi ke toilet, saya buang yang sedikit tadi. Kenapa? Karena sudah full dengan garam, itu sayur Bapak Ibu semuanya.
Inilah kita. Ketika kita menjaga keharmonisan ini, maka insya Allah kita akan bersama-sama mengarungi bahtera ini. Jangan lupa ada perpisahan yang Allah kehendaki. Makna takziah ada dua. Yang pertama, takziah adalah rasa peduli. Kita peduli teman kita susah. Kita peduli teman kita bersedih, teman kita kehilangan. Kita datang membantu meringankan beban keluarga yang berduka. Makna takziah yang kedua adalah penghiburan. Kita datang menghibur kepada keluarga yang berduka. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah datang ke rumah duka ini. Semuanya sehat, bilang sehat. Semuanya kuat, mengatakan kuat. Meskipun hujan-hujan ini gerimis yang menjadi saksi bagi kita. Insya Allah berpuluh ribu malaikat yang lagi menyaksikan kita. Insya Allah doa-doa kita pada akhirnya nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada yang sehat, bilang sakit. Ketika ada yang kuat, bilang tidak kuat. Maka kena teguran Allah ketika dia balikkan keadaan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman. 31 kali diulangi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah wahai manusia yang kalian dustakan? Kalian sehat bilang sakit, kalian kuat kalian sampaikan kalian tak mampu. Ketika kita hebat jangan takabur, karena ada satu pengakuan yang sering kita bacakan, la haula wala quwata illa billahil azizil azim. Kemudian kesimpulan yang kedua, saat ini kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Wabah virus sudah pernah ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Namanya wabah tahun 10 kali lipat dibanding dengan virus corona. Wabah tahun kena pagi, meninggal malam, kena malam, meninggal pagi. Itu bisa hilang dengan menjaga kebersihan. Virus corona kita dianjurkan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak berarti. Ingat, cara mencuci tangan Islam bukan baru kali ini mengajarkan. Islam sudah dari dulu Bapak Ibu mengajarkan. Bukankah kita berwudu diawali dengan cuci tangan? Kita cuci tangan, kita gosok sela-selanya, kita ulang bahkan sampai 3 kali. Sebelum makan cuci tangan, sesudah makan kita cuci tangan, menggunakan masker. Gadis muslimah yang menggunakan cadar menutup hidung dan mulutnya. Cara Islam mengajarkan tentang kebersihan dari dulu hingga seterusnya. Jadi apa yang harus kita jaga? Jaga iman, jaga imun, biar aman untuk selama-lamanya. Mari angkat tangan kita bersama, aminkan doa yang saya panjatkan. Bisa kita bacakan secara keras boleh, secara kecil boleh. Mengapa saya minta aminkan? Di sini kita ada orang tua kita, ada para kiai, ada para ulama, ada para asatidz, ada para haji, anak-anak berbagai umur, berbagai pekerjaan. Tidak ada yang tahu dari lidah dan lisan siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdikal fakir. Al-Fatihah. Iya, kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik al-Mulk ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal yamin fi kulli waqtin wa hin wal akhir. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur amin wa ni'matan fil kubur amin wa salamatan fil kubur amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhala waghfir lana wa laha. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah makbulan du'ana sami'na du'ana برحمتنا في مجلسنا هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya tutup dengan satu doa keberkahan Al-Quran. Al-Quran yang dibacakan dari malam pertama, malam kedua, ketiga, empat, dan seterusnya. Di situ ada kalimat-kalimat zikir la ilaha illallah
La ilaha illallah. Itu adalah perintah Allah. Wazkurullaha katsira, berzikirlah kau sebanyak-banyaknya untuk mengingat aku. Insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan mengalir amalan pahala syafaatnya kelak kepada kita dan kepada almarhumah di alam barzahnya. Mari ikuti saya, kita baca secara bersama-sama doa keberkahan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami. Tidaklah maksud saya menggurui para tokoh-tokoh yang ada, tidak, tapi melainkan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Ketika ada yang benar, ambil. Ketika ada yang salah, kami mohon maaf karena manusia tidak luput dari salah dan lupa. Salam hormat selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah, Ibtu Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afwahu minkum, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama sekaligus doa yang dibawakan oleh Bapak Ibtu Muhammad Akmal Fauzi, Kapolsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan bersama kata-kata takziah dan juga doa, dan dengan berakhirnya ceramah agama, maka saya dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Takziah hari ketiga atas meninggalnya almarhumah Armin Tobuhu hari ini Jumat 12 Syaban 1442 Hijriah dinyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.